Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, kita akan melanjutkan kembali membacakan kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, yang mana kitab ini dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada jawaban daripada penciptaan, yaitu penciptaan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan penciptaan adalah al-ijad, mengadakan dari awal. Dan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia adalah hanya merubah. Tahwilu syai'i min suratin ila ukhra. Ini hakikatnya adalah bukan penciptaan, karena bukan mengadakan dari awal. Wa in sumiya khalqan bi intibari at-takwin, walaupun yang dilakukan oleh manusia dalam merubah satu bentuk kepada bentuk yang lain itu disebut penciptaan dari segi pembentukan. Lakinnahu fil waqi laisa bi khalqin tam. Tetapi hakikatnya, ya, pada kenyataannya ini adalah bukan penciptaan yang sempurna. Misalkan famathalan hadan najaru sana'a minal khashab babah. Misalkan ada tukang kayu yang mana dia membuat pintu dari kayu. Artinya dia membuat pintu, akan tetapi tidak langsung mengadakan pintu, akan tetapi ada bahannya, yaitu kayu. Lakinna madata hadhihi sina'ah alladhi khalaqaha huwa Allahu 'azza wa jalla la yastati'un nasu kulluhum mahma balahu fil qudrati an yakhluqu muda'aratin abadan. Tapi materi di dalam membuat pintu tersebut ataupun yang lainnya adalah manusia tidak bisa membuat, manusia tidak bisa mengadakan. Bahkan manusia itu meskipun hanya membuat, menciptakan, artinya mengadakan, ya, ud itu ranting, udu arakin abadan, yaitu ranting, ya, dia tidak bisa. Ranting yang kecil sekalipun manusia tidak bisa mengadakan. Ini bukti bahwasanya hak mencipta adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala an yakhluqu darah. Ya. Juga manusia ini tidak bisa menciptakan, mengadakan darah. Ya. Walaupun yang terkecil tidak bisa. Wala an yakhluqu dubaba. Manusia tidak bisa menciptakan lalat. Maka inilah kita bisa mengatakan bahwasanya hak dalam mencipta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta yang tidak bisa, yang tidak butuh daripada sekutu. Wastami ila qaulillahi azza wa jalla, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dubaban walau ijtama'u lahu wa in yaslubuhum wa in yaslubuhumul dubab syai'an la yastankiduhu minhu dha'ufa talibu wal matlub. Wahai manusia, duriba telah diberikan contoh, ya, mathalun fastami'u lahu, maka dengarkanlah, ya. Innal ladzina tad'una min dunillahi, sesungguhnya orang-orang yang menyeru, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, lan yakhluqu dubab, mereka tidak bisa menciptakan walaupun seekor lalat. Walaupun mereka ijtama'u, walaupun mereka saling menolong, berkumpul untuk menciptakan satu ekor lalat, tidak bisa. Dan wa in yaslubuhumud dubab, dan jika, ya, dan jika lalat itu merampas, ya, artinya Tuhan-Tuhan yang disembah lalu lalat itu merampas syai'an, sesuatu dari Tuhan yang disembah itu, la yastankiduhu minhu, maka apa? Maka mereka tidak bisa menyelamatkan dirinya. Mereka tidak bisa merebut darinya. Dha'ufa talib wal matlub. Maka apa? Maka sangat hina, sangat rendah, sangat lemah orang yang meminta, orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menciptakan walaupun hanya seekor lalat. Maka inilah hinanya seseorang yang meminta, yang menyembah, yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini alladzina, kalimat alladzina ismun mausulun yasmalu kullama yud'a min dunillahi min syajarin wa hajarin wa basyarin wa malikin wa malakin. Kalimat alladzina ini adalah isim mausul yang mencakup semua mayud'a, yang pinta min dunillahi, selain Allah Subhanahu wa ta'ala, baik bentuknya adalah syajar ataupun hajar ataupun basyar ataupun malak wa ghair dan yang lain. Kullu alladzina yad'una min dunillahi, semua yang diminta, yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka apa? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lan yakhluqu dubaban walau ijtama'u lahu, maka mereka tidak bisa menciptakan walaupun seekor lalat, walaupun mereka ijtama'u, walaupun mereka saling menolong, walaupun mereka saling bahu membahu.
Maka walaupun seluruh makhluk ya yang disembah itu berkumpul untuk mengadakan seekor lalat, tidak bisa. Walau in farada kullu wahidin min dalika lakana ajzuhu min babi aula. Maka kalau ya sendirian setiap ya dari mereka, maka itu lebih lemah lagi. Ditantang untuk bersepakat, untuk berkumpul, tidak bisa. Apalagi sendirian di dalam menciptakan lalat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk ini munfarid, sendirian. Maka ini adalah dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang maha pencipta. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan di sini, wa in yaslubuhum adzubabu syai'an la yast. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Utsaimin ya menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, walaupun ya mereka itu apa? Dirampas ya. Apa yang ada pada mereka, sesuatu dirampas oleh dzubab. Maka apa? Tidak bisa merebut. Ya. Hatta alladzina yud'auna min dunillah. Lau salabahum adzubabu syai'an mastata'u an yastankiduhu min hadad dubabi. Walaupun ya oleh hanya, jangankan di sini apa, menciptakan, dirampas saja ya, dirampas oleh lalat sesuatu yang ada pada yang kita sembah itu selain Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa merebutnya. Bagaimana untuk menciptakan? Maka ini menunjukkan lemahnya orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan lemahnya yang disembah. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu dia sudah hilang akalnya. Karena dia meminta kepada sesuatu yang lemah, sesuatu yang tidak bisa menciptakan. Kemudian walau waqa'a dzubabu ala aqwa malikin fil ardi, walaupun misalkan ada dzubab, ada lalat ya, yang mana dia hingga pada raja yang paling kuat di muka bumi ini, wa masa minti bihi ala la wa masa minti bihi la yastati'u hada al maliku an yastakhrija atiba min hada dzubab, yang mana dia merampas ya sesuatu dari raja yang paling kuat itu, maka dia tidak bisa ya, raja itu ya akan mengeluarkan atau tidak bisa dia melawan min hadza ad-dubab, dari lalat ini. Wa hakadha law waqa'a ala ta'ami, juga misalkan kalau lalat itu hinggap di makanannya. Faidan Allah azza wa jalla huwa al-khaliqu wahdah, maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah khaliq,
Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta yang tidak butuh sekutu. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.